Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Kalaulah aku bukanlah karena takut memberatkan umatku, aku akan menganjurkan umatku untuk bersiwak setiap berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan kajian Jumat, selamat datang kembali di program pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Kita saat ini sudah sampai di pembahasan yang membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Kenapa kita harus mengetahuinya juga? Agar wudu yang kita lakukan itu semakin sempurna dan kita juga bisa mendapatkan pahala yang lebih besar lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak layak bagi kita seorang muslim ketika beribadah hanya membatasi dengan apa yang diwajibkan saja, tapi hendaknya kita berusaha untuk menggapai yang paling sempurna dengan memperhatikan dan melaksanakan setiap sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Lalu apa saja sunnahnya? Di sini beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa sunanuhu as-siwak. Yang pertama adalah bersiwak. Itu kita mensikat gigi kita, membersihkan gigi kita dengan kayu siwak atau dengan yang lainnya, dengan menggunakan segala hal yang bisa membersihkan mulut dan gigi kita. Anjuran ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Kalaulah aku bukanlah karena takut memberatkan umatku, aku akan menganjurkan umatku untuk bersiwak setiap berwudu. Para ulama berbeda pendapat kapan kita bersiwaknya. Sebagian mengatakan sebelum mencuci tangan, dan sebagian yang lain mengatakan antara mencuci tangan dengan kumur-kumur. Ya. Bagi yang mengatakan sebelum cuci tangan, maka konsekuensinya agar bersiwak kita sebagai ibadah, dinilai sebagai ibadah, maka kita perlu menghadirkan niat. Adapun bila yang mengatakan antara mencuci tangan dengan kumur-kumur, kita tidak perlu lagi untuk menghadirkan niat agar siwak kita dinilai sebagai ibadah karena dia sudah dianggap sebagai satu kesatuan daripada wudu. Lalu beliau mengatakan tsumma tasmiyah, lalu membaca bismillah berbarengan dengan menghadirkan niat sunnah wudu, yaitu di saat mencuci tangan. Jadi ketika kita mencuci tangan, terdapat 3 sunnah. Yang pertama adalah membaca bismillah, dan yang sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim, mencuci tangan. Lalu yang ketiga adalah menghadirkan sunnah wudu. Berbeda dengan niat yang wajib yang dimana dia dihadirkan bersamaan ketika dia mencuci wajahnya. Lalu yang selanjutnya adalah wa ghasslul kaffaini, mencuci kedua tangannya sampai pergelangan. Jadi bukan seluruh tangannya sampai siku, tetapi sampai pergelangan tangannya. Ini dilakukan di saat awal berwudu. Tsummal madatu tsummal istinsyaq wal istinthar. Lalu berkumur-kumur, summa, lalu selanjutnya adalah menarik air, menghirup air ke dalam hidung, wal istinsar, dan mengeluarkannya. Nah, ini adalah sunnah di antara sunnah-sunnah wudu. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan masalah kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, seseorang tidak mendapatkan pahala sunnah ini melainkan dengan melakukannya secara berurutan. Artinya berkumur-kumur dulu, lalu menghirup air ke dalam hidung. Bila dilakukannya secara terbalik, maka tidak dikategorikan dia melakukan sunnah kumur-kumur. Dan yang paling afdol, tata caranya, kaifiyatnya adalah dengan 1 kali cidukan untuk setiap kumur-kumur yang kita lakukan. Jadi setiap kumur-kumur yang kita lakukan itu dengan 1 cidukan. Wat tasrithu, dan melakukan berwudu sebanyak 3 kali. Bahkan para ulama lebih lanjut lagi mengatakan mengucapkan basmalahnya juga 3 kali, mencuci tangannya 3 kali, berkumur-kumurnya 3 kali, bahkan sampai mengusap kepala dan membersihkan telinga pun juga sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari sahabat
Utsman ibn Affan ketika beliau mengatakan ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku perlihatkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu perawi hadis tersebut mengatakan tsumma tawadda'a thalathan. Lalu Sayyidina Utsman melakukan wudu, setiap anggota wudu yang beliau lakukan dilakukan sebanyak 3 kali. Dari sini menunjukkan bahwasannya mengusap kepala juga dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu beliau rahimahullahu taala mengatakan wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala, yang dimana kepala ini dari awal tumbuhnya rambut ya sampai ke tengkuk, dan kita disunahkan untuk mengusap seluruhnya. Tsummal udhunaini wassimakhaini, lalu mengusap kedua telinga beserta dengan apa? Lekukan-lekukan yang ada bagian dalam telinga kita dan juga bagian luar di belakang telinga kita. Lalu selanjutnya adalah wa takhlilul lihyatil katifah, dan selanjutnya adalah menyeka janggut yang tebal. Janggut itu apa sih? Janggut itu adalah rambut yang tumbuh di rahang yang sejajar dengan gigi bagian bawah. Tetapi bukan hanya di situ saja. Setiap rambut yang tumbuh di bagian rahang kita itu bila tebal disunahkan untuk menyela-nyelanya. Ya, tebal dan tipisnya itu bagaimana sih? Kalau seseorang berbicara dengan orang yang memiliki janggut dan kita tidak bisa melihat kulit yang ditumbuhi oleh janggutnya tersebut, maka dia memiliki janggut yang tebal. Akan tapi kalau kita bisa melihat kulit yang ditumbuhi janggut tersebut, maka terhitung janggutnya tipis. Lalu perbedaannya apa antara janggut yang tipis dengan janggut yang tebal? Kalau janggut yang tipis, menyela-nyela itu wajib dengan tujuan agar memastikan bahwasannya seluruh air atau seluruh kulit daripada wajah kita ini sudah dialiri oleh air. Akan tetapi kalau janggutnya tebal, menyela-nyela ini sifatnya sunnah. Yang wajibnya adalah sekedar mengusap bagian luar daripada janggut orang yang memiliki janggut yang tebal. Lalu wa takhlilul asabi', menyela-nyela sela jari jemari kita, baik jari jemari tangan kita ataupun jari jemari kaki kita. Tata caranya yang paling afdal adalah dengan menyekanya antara jari tangan kita. Adapun bagi jari kaki, yang afdalnya adalah dengan menggunakan kelingking kiri kita, dimulai daripada kelingking kaki kanan kita, lalu manis, tengah, jempol, lalu memulai dengan jempol, tengah, seterusnya sampai ke kelingking, ya, dengan memasukkan dari bawah kaki kita dengan kelingking di tangan kiri kita. Wa tatwilul ghurrati wat tahjil, dan memanjangkan al-ghurrah wat tahjil. Di sini maksudnya apa? Hendaknya kita untuk mencuci bagian yang wajib untuk kita cuci itu melebihi daripada yang diwajibkan. Bila di wajah, bukan hanya di wajah saja, tapi sampai ke kepala dan juga di leher dan juga sampai ke telinga. Adapun bagian tangan sampai kepada di atas daripada siku kita. Bila kaki sampai kepada betis kita. Ini dianjurkan dengan harapan itu bisa memperpanjang cahaya yang akan kita dapatkan dikarenakan terkena air wudhu di tubuh kita. Lalu selanjutnya adalah wal mualah, melakukan secara berkesinambungan tanpa ada jeda satu dengan yang lainnya sampai menjadikan bagian yang pertama dicuci itu mengering. Kalau belum sampai mengering, lalu melanjutkan ke bagian yang selanjutnya, itu tidak dikatakan dia meninggalkan sunnah mualah. Lalu yang selanjutnya adalah watarkul isti'anati fis sabbi. Hendaknya dia jangan meminta pertolongan orang untuk menuangkan air. Hendaknya dia wudhunya secara mandiri dan sendiri, tanpa meminta bantuan orang lain. Lalu yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Bafadhal, watarkut tansyifi bi khirqah. Dan hendaknya dia tidak mengeringkan dan mengelap bagian tubuh yang terkena air ketika berwudu, dengan tujuan agar dosa-dosa kita itu ikut berguguran bersamaan dengan tetesan air yang terjatuh daripada bagian-bagian tubuh kita yang kita berwudu. Dan juga ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya ketika beliau ditawarkan oleh salah seorang istrinya untuk mengelap badannya setelah beliau bersuci, beliau menolaknya. Dan ada satu sunnah yang belum atau tidak disebutkan oleh Imam Bafadhal adalah membaca doa
setelah selesai berwudu dengan doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang pertama ini diriwayatkan Imam Muslim. Doa yang kedua, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu diriwayatkan Imam Tirmidzi dan diriwayatkan Imam An-Nasai di dalam Sunan Al-Kubra. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Shallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.